jadi indah untuk kemuliaan-Mu. Bapa, Kau telah memilihku, jadikan aku berharga di mata-Mu. Ini hatiku kuberikan untuk-Mu, hati yang rindu menaikkan nada indah bagi-Mu. Ini hidupku selamanya milik-Mu. Ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Hidupku menyenangkan-Mu, Tuhan. Pakai hidupku kemuliaan-Mu. Berikan hatiku kepadamu, Yesus Tuhan. Berikan hatiku, berikan hidupku. Naikkan syukurku buat kasih-Mu dalam hidupku. Hidupku bagi-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ini hatiku kuberikan untuk-Mu, hati yang rindu menaikkan nada indah bagi-Mu. Ini hidupku selamanya milik-Mu. Ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Di dalam jalur Tuhan ada mujizat. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk mengalami mujizat Tuhan, yaitu sebagaimana yang ada di dalam jalur Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9.
Kemarin kita sudah baca ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30, dan kita melihat, kita baca lagi ayat 27 ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Sampai di sini pembacaan kita. Yesus sedang dalam perjalanan. Ada sebuah perjalanan yang dilalui Yesus, dan itulah jalurnya Yesus. Dan dikatakan ada dua orang buta mengikuti Yesus. Dan orang buta ini kemudian berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian orang buta ini menyatakan dirinya percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sanggup melakukan, menyembuhkan. Dan akhirnya Yesus menjamah orang buta ini dan mereka disembuhkan. Itu bisa kita lihat di dalam urut-urutan bahasa Yunaninya, ya, mungkin bisa ditampilkan, yaitu yang pertama bagaimana si orang buta itu mengikuti Yesus, yang di dalam bahasa Yunaninya dikatakan akolutheo. Bukan yang ini, yang kemarin. Akolutheo itu berarti to follow, mengikuti. Ya, dan kemudian diceritakan orang buta ini terus mengikuti Yesus beberapa saat lamanya dalam suatu jarak tertentu. Dan kemudian sampai dikatakan tadi dalam ayat 28 masuk ke dalam sebuah rumah. Ya, jadi yang pertama adalah akolutheo, to follow, mengikuti. Dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, proserchome, masuk ke dalam rumah. Proserchome itu berarti mendekati Yesus, datang ke dekat Yesus, dari akar kata erchome. Dan kemudian mereka bertindak dengan iman, pistefo, percaya, believe. Dan Yesus menjamah orang buta ini dan dia disembuhkan. Dari akolutheo, proserchome, kemudian pistefo, mujizat terjadi. Jamahan kuasa Allah. Tapi ini belum selesai sampai di sini. Mujizat sudah terjadi. Orang buta itu disembuhkan dan mereka pulang dan memasyurkan, dikatakan dalam ayat 31 itu. Mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat ayat yang ke-32. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Setelah orang buta ini disembuhkan, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi seorang yang bisu karena dirasuk oleh setan dan dibawa kepada Yesus. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah prosphero, to bring unto, dibawa ke dekat Yesus.
Kata prospero ini terdiri dari dua kata. Pros itu adalah preposition, kata depan, yang menyatakan unto atau toward, menuju, ya. Vero itu membawa. Jadi prospero ini bukan sekedar membawa, tetapi betul-betul membawa ke suatu tujuan tertentu. Yaitu dalam hal ini membawa orang bisu ini ke dekat Yesus, ke depan Yesus, prospero. Kita tahu ternyata di dalam jalur Yesus ini ada mujizat. Satu perjalanan Yesus itu berderet-deret mujizat. Sakit penyakit dibabat habis semuanya oleh kuasa Yesus. Tadi orang buta tadi, mereka disembuhkan. Sekarang orang bisu ini yang dirasuk setan disembuhkan juga. Belum selesai. Mari kita mundur sekarang, ayat yang ke-20. Pasal 9 ini ayat 20 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Ini luar biasa. Dua orang buta di jalurnya Yesus, mengikuti Yesus, sembuh. Dan kemudian ada orang bisu dibawa ke dekat Yesus, prospero, sembuh. Sekarang ada seorang wanita yang sudah 12 tahun dikatakan pendarahan. Kemungkinan ini semacam kanker, kemungkinan ini. Kalau masa sekarang. Dan di dalam bagian lain dari Injil diceritakan bagaimana wanita ini sudah menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk penyakitnya. Ternyata dia juga tidak kunjung sembuh. Dan dia tahu suatu saat Yesus ada di daerah itu. Dan dikatakan wanita ini datang mendekati Yesus. Dan coba saudara lihat, pada saat itu bukan suatu keadaan atau suasana yang sepi, sendiri, tetapi ramai, banyak orang, mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan mungkin. Orang yang mengikuti Yesus, ada yang mau nonton, ada yang mau mendengar pengajarannya, khotbahnya, dan sebagainya. Ada yang mungkin, di situ juga ada dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menentang Yesus, yang berusaha mencari kesalahan-kesalahan Yesus untuk mendakwa dia, dan berbagai macam kelompok ada di sana. Wanita ini yang sudah 12 tahun pendarahan, bukan sesuatu yang mudah untuk bisa mendekati Yesus. Kalau tadi kita lihat dua orang buta ini mengikuti Yesus, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Orang bisu tadi dibawa kepada Yesus, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Butuh orang lain untuk membawa. Itu seperti dikatakan prospero tadi, dibawa ke depan Yesus. Nah sekarang wanita ini yang sudah 12 tahun pendarahan, dia dikatakan mendekati Yesus. Nah kata Yunani yang dipakai di sini adalah proserchome.
Sama dengan yang dipakai, kata yang dipakai ketika dua orang buta tadi berada di dalam rumah setelah mengikuti Yesus dan datang kepada Yesus. Juga digunakan kata yang sama, pros erhome. Dari dua kata juga, pros menuju, antu, erhome datang. Jadi datang ke dekat Yesus. Wanita ini juga mendekati Yesus, datang ke dekat Yesus. Dan dia berkeyakinan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan wanita itu kemudian menjangkau jumbai jubah Yesus. Dan Yesus merasakan ada suatu kuasa yang mengalir dari dirinya. Dan seketika itu juga dikatakan, sembuhlah wanita itu. Dan Yesus mengatakan, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Karena dia datang dekat Yesus. Nah, kita lihat dalam satu rentetan peristiwa, dalam satu jalur perjalanan Yesus ini, orang buta, orang bisu, wanita pendarahan ini sembuh semuanya, mengalami mujizat semuanya. Di dalam jalur ini ada mujizat, penyakit-penyakit dibabat habis semuanya. Karena ini adalah jalur Yesus. Kalau kita mau berjalan di dalam jalurnya Yesus, maka deretan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Belum selesai juga. Kita lanjut lihat ayat 23. Sebetulnya itu dimulai dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-18 sebetulnya. Tapi kita langsung ke ayat yang ke-23 saja. Diceritakan di situ ada seorang kepala rumah ibadat. Anaknya sakit. Menurut orang-orang dan menurut dia sudah meninggal, sudah tidak ada harapan. Tetapi Yesus mengatakan masih ada harapan. Luar biasa. Dunia boleh mengatakan tidak ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Dunia boleh mengatakan mustahil. Di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat tetap berlaku. Bahkan sampai hari ini mujizat Tuhan Yesus tetap terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Tidak ada perkara yang mustahil. Dalam ayat 23 ini, Yesus mendatangi si anak yang katanya sudah meninggal ini, yang sudah tidak ada harapan. Dikatakan ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak yang tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Peniup seruling itu memang merupakan tradisi pada saat itu untuk mengiringi suatu peristiwa duka cita atau kematian. Jadi anak ini oleh manusia sudah divonis mati. Dan mereka sudah mempersiapkan segala macam tata cara dalam kaitannya dengan kematian. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, pergi-pergi, anak ini tidak mati, enggak perlu acara-acara beginian, belum mati anak ini hidup. Mereka mentertawakan. Dalam ayat 25 dikatakan, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Berikan kemuliaan untuk Yesus Kristus. Yesus menjamah dan bangkitlah anak itu. Puji Tuhan. Dalam satu jalur ini,
Masalah-masalah, penyakit-penyakit dibabat habis semua oleh Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Di jalur Yesus penuh dengan mujizat-mujizat Allah. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak ada harapan di dalam Yesus itu tidak mustahil. Dan selalu ada hari depan yang penuh harapan. Itulah jalurnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat saudara sekalian, di dalam jalur Yesus itu bukan menggelinding begitu saja, tetapi ada hal-hal yang merupakan bagian kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Saya ulang lagi, orang buta ini, dia butuh mujizat Tuhan. Dia harus masuk jalurnya Yesus, yaitu dengan mengikuti Yesus, akolutheo. Sekalipun mungkin dia punya banyak alasan untuk mengatakan, tidak mungkin aku bisa mengikuti Yesus. Bukankah tidak bisa melihat? Orang buta yang tidak bisa melihat, itu bukan pada tempatnya untuk mengikuti dari belakang. Justru dia itu seharusnya digandeng, atau kalau perlu digendong kalau perlu. Tetapi orang buta ini dia bertekad untuk tetap berada di jalurnya Yesus dengan mengikuti Yesus. Dan kalau kita lihat ternyata pengikutan ini bukan sesuatu yang merupakan waktu yang singkat. Karena kenyataan tadi dikatakan sampai masuk ke sebuah rumah. Berarti ini ada suatu jangka waktu, ada jarak. Tetapi kalau kita berada di jalur Yesus, kita tidak perlu khawatir. Kuasa Allah pasti akan bekerja, sekalipun ada rentang waktunya, ada jangka waktunya, ada jaraknya, ada waktu yang dibutuhkan, tetapi timingnya selalu tepat pada waktunya. Seringkali kita berpikir sesuatu itu harus instan, tetapi yang punya kuasa adalah Yesus. Yang bertindak adalah Yesus, yang menjamah adalah Yesus, yang menyembuhkan adalah Yesus. Kita cuma harus berada di jalur Yesus saja. Dan semakin mendekat kepada Tuhan Yesus, baru mujizat akan terjadi. Tetapi kalau bukan kita yang mengatur Yesus, tapi Yesus yang mengatur kita. Kita hanya mengikuti saja, akolutheo, follow, mengikuti. Dan makin mendekati Yesus, proserchome, dan bahkan kemudian dengan iman yang teguh, pistefo, maka jamahan terjadi. Mujizat terjadi, orang buta yang disembuhkan. Ternyata ada juga orang yang bisu tadi dikatakan di sana. Dan dia dibawa ke dekat Yesus. Orang bisu bukan cuma dibiarkan aja. Wah biarin, kalau sembuh ya biar sembuh. Kalau enggak ya biar enggak, terserah. Oh enggak, dibawa ke jalur Yesus. Prosfero tadi kata Yunani yang dipakai. Mungkin bisa ditampilkan ya, to bring unto, to bring to, untuk dibawa ke dekat Yesus. Dan dijamah oleh Yesus, sembuh orang itu. Di dalam jalur Yesus ada bagian kita yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, seperti saat ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan, sedang berada dalam pergumulan. Di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Pasti ada jalan keluar. Tetapi kita harus mau masuk dalam jalurnya Tuhan. Seperti saat ini, pagi-pagi kita datang untuk mendekat kepada Yesus. Proserchome. Seperti wanita yang pendarahan ini tadi. Sebetulnya dia juga punya banyak dalih. Aku ini wanita,
aku ini sakit, aku ini lemes, dan seterusnya, pendarahan, dan macam-macam. Dan mungkin mestinya tidak boleh senggolan dengan orang yang lain, karena itu termasuk najis. Nggak boleh kumpul dengan orang banyak, karena najis harus dikucilkan. Tetapi dia, pros erchome, dia datang ke dekat Yesus. Dia mau mendekat kepada Yesus. Dia masuk di dalam jalurnya Yesus. Nggak peduli apapun. Sebab dia tahu di jalur Yesus itu ada mujizat. Masuk ke dalam jalurnya Yesus. Dan dia juga bukan orang yang menentukan timingnya. Cuma berjalan di jalur Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Dan dengan iman yang teguh, si wanita ini tadi menjamah jubah Yesus. Mujizat terjadi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ketika saudara mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin saat ini belum tampak apa-apa, enggak masalah. Yang penting tetap berada di jalur Tuhan. Sebab di jalur Tuhan selalu ada mujizat. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada kemenangan. Tidak ada yang mustahil, tetap berada di jalur Tuhan. Kapanpun itu Tuhan bertindak, karena Tuhan sendiri yang menjamah. Dan itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Bukan kita yang menentukan. Mungkin sudah mengatakan, lah kalau lama bagaimana? Percayakah saudara bahwa Bapak kita itu suka berlama-lama? Percayakah saudara bahwa Yesus itu suka menunda-nunda? Sama sekali tidak. Bagi Yesus tidak pakai lama. Amin. Namun mungkin ada saat yang dibutuhkan, mungkin itu urusannya Tuhan. Yang penting tetaplah berjalan di jalurnya Tuhan. Dan saudara nanti akan terheran-heran melihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Betapa besarnya Dia. Betapa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekalipun anak kepala rumah ibadat ini nggak bisa mendekat, tetapi bapaknya yang mendekati Yesus, yang datang kepada Yesus untuk melaporkan kondisi anaknya yang tidak berpengharapan, dan Yesus datang untuk menyembuhkan anak ini, dan kenyataannya anak ini bangkit kembali. Hidup kembali, disembuhkan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita berkomitmen tetap berada di jalurnya Tuhan. Apapun juga yang terjadi, dari berbagai peristiwa ini tadi kita melihat ternyata saling berbeda satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang sama, itu ada di jalurnya Yesus. Baik yang mati, baik yang buta, baik yang bisu, baik yang pendarahan, selama itu ada di jalur Yesus, sembuh semuanya. Mujizat pasti akan terjadi. Oleh karena itu mari kita selalu berkomitmen. Follow, akulutheo, pros erchome, mendekati Yesus, berada di dekat Yesus. Dan lihat mujizat Allah dinyatakan. Yang siap untuk mengalami mujizat Allah, mari saya undang saudara berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang ajaib seperti Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang baik Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Mujizat pasti akan terjadi Yesus. Dan sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang ada di tempat ini akan diberkati berkelimpahan, mengalami kuasa dan mujizat Allah, perkara-perkara ajaib akan terjadi, kemenangan terjadi, kesehatan, keberhasilan, dan perlindungan kuasa darah Yesus dalam kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.